Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Tri Wicaksono, NIM B1J012071. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai aparatus blotting. Namun sebelum masuk materi, kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan blotting, bagian-bagian blotting, prinsip kerja dari blotting, serta pengaplikasiannya dari blotting itu sendiri. Yang pertama, blotting merupakan suatu tahap awal dari hibridisasi yang berguna untuk memindahkan suatu fragmen DNA atau RNA ataupun protein dari suatu gel yang telah dielektroforesis ke dalam nitroselulosa. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari aparatus blotting. Di sini sudah terdapat gambar aparatus blotting secara lengkap, di mana di dalam satu wadah ini terdapat bagian-bagiannya. Yang pertama terdapat larutan buffer, lalu kedua terdapat support block, lalu ketiga ada filter paper wick, lalu terdapat gel, membran nitroselulosa, filter paper, lalu ada tumpukan tisu dan pemberat. Nah, fungsi dari masing-masing bagian tersebut adalah yang pertama, larutan buffer, dia berfungsi untuk membantu agar fragmen-fragmen DNA yang terdapat pada gel di sini akan berpindah ke membran nitroselulosa. Sedangkan support block ini berfungsi sebagai penyangga atau penyusun bagian-bagian yang di atasnya. Lalu terdapat filter paper wick, di mana dia berfungsi untuk menyerap larutan buffer, kemudian akan dialirkan ke gel dan membantu gel untuk mentransfer fragmen DNA ke membran nitroselulosa. Kemudian terdapat gel agarosa yang sudah terdapat fragmen DNA, RNA maupun protein. Lalu di sini terdapat membran nitroselulosa, merupakan tempat di mana fragmen DNA tersebut akan ditransfer ke membran nitroselulosa ini. Lalu ada kertas saring, lalu ada tumpukan tisu yang berfungsi untuk meningkatkan daya serap dan dibantu dengan pemberat, berfungsi sebagai peningkat daya serap juga agar fragmen DNA yang terdapat di gel ini dapat menempel di membran nitroselulosa. Kemudian prinsip kerja dari aparatus blotting ini adalah dengan aksi kapilaritas, di mana larutan buffer akan berpindah dari gel, kemudian fragmen-fragmen DNA yang terdapat pada gel akan berpindah ke membran nitroselulosa. Dalam pengaplikasiannya, blotting ini dapat digunakan untuk short-term blotting, long-term blotting, dan western blotting. Pada short-term blotting itu digunakan untuk menyelidiki keberadaan sequence DNA tertentu pada sampel DNA dengan menggunakan probe yang spesifik. Sedangkan pada long-term blotting itu digunakan untuk menyelidiki keberadaan sequence RNA tertentu pada sampel RNA dengan menggunakan probe yang spesifik. Perbedaan antara long-term blotting dengan short-term blotting yaitu pada tingkat denaturasinya, di mana pada short-term blotting itu digunakan denaturasi dengan suhu yang tinggi, sedangkan pada long-term blotting digunakan denaturasi dengan suhu yang rendah. Lalu perbedaan lainnya adalah pada short-term blotting itu ditambahkan dengan enzim retriksi, sedangkan pada long-term blotting tidak ditambahkan dengan enzim retriksi. Kemudian western blotting itu digunakan untuk mengidentifikasi antibodi spesifik dalam suatu protein dengan berat molekul tertentu. Prinsip dari western blotting ini adalah ikatan antigen antibodi, di mana protein yang terdapat pada nitroselulosa kita anggap sebagai antigen. Kemudian antibodi yang dapat berikatan dengan antigen tersebut disebut dengan antibodi primer. Nah, untuk melihat ikatan antara antigen antibodi tersebut dapat dilakukan dengan perwarnaan, yaitu secara direct dan indirect. Berdasarkan penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa blotting ini digunakan untuk memindahkan suatu fragmen DNA, RNA, ataupun protein dari gel agarosa yang telah dielektroforesis ke membran nitroselulosa. Kemudian, blotting ini dapat diterapkan untuk aplikasi
short-term bloating, long-term bloating, dan persistent bloating. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Selebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.